Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas di Kestudia Dharma Husada. Perkenalkan, saya Nisa Zahra Frizia Dewi dari kelas 2D, program studi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Nama saya Elenur Azizah dari kelas 2D, program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Perkenalkan, nama saya Rifka Gustina, saya dari kelas 2D dengan program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Perkenalkan, nama saya Tarisa Novia dari kelas 2D, program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Titrasi merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu analit, senyawa yang dianalisis dalam sampel. Reagen yang digunakan untuk menitrasi disebut titran, sedangkan larutan yang dititrasi disebut titrat. Titrat pada volume tertentu direaksikan dengan titran yang telah diketahui konsentrasinya. Tetes demi tetes hingga terjadi perubahan yang menandakan titik ekuivalen. Jadi, titrasi asam basa dapat diartikan sebagai penentuan konsentrasi asam dalam larutan dengan cara menitrasinya dengan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Pada titrasi terjadi perubahan pH. Misalkan pada titrasi asam kuat oleh basa kuat, maka pH akan meningkat sedikit demi sedikit hingga mendekati titik ekuivalen. Kemudian meningkat secara signifikan dan kembali meningkat secara perlahan setelah melewati titik ekuivalen. Perubahan tersebut digambarkan pada kurva titrasi asam basa di bawah ini. Titik tengah dari garis signifikan tersebut merupakan titik ekuivalen, di mana titrat bereaksi sempurna dengan titran. Pada aplikasinya digunakan indikator untuk mempermudah penentuan titik ekuivalen, yaitu ditandai dengan berubahnya warna indikator. Indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan asam organik lemah dan basa organik lemah yang mempunyai dua warna dalam pH larutan yang berbeda. Pada titrasi asam dengan basa, maka indikator yang digunakan adalah asam kedua yang merupakan asam yang lebih lemah dan konsentrasi indikator berada pada tingkat kecil. Pada titrasi asam dengan basa, indikator asam lemah akan bereaksi dengan basa sebagai penitrasi setelah semua asam dititrasi atau bereaksi dengan basa sebagai penitrasi. Istilah dalam titrasi ada 5. Yang pertama, titran, larutan standar. Titran yaitu suatu zat yang digunakan sebagai agen penitrasi atau biasa disebut larutan standar, di mana larutan ini telah diketahui kadarnya secara pasti dan akan digunakan dalam penentuan kadar zat yang tidak diketahui. 2. Titrat, sampel analit. Titrat yaitu lawan dari titran, di mana titrat merupakan zat yang tidak diketahui kadar atau konsentrasinya. 3. Titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana mol sampel yang bereaksi sama dengan mol titrat yang digunakan. 4. Indikator. Indikator ini merupakan zat eksternal yang ditambahkan ke dalam titrat atau sampel yang bertujuan untuk mengetahui kapan suatu titrasi harus dihentikan. 5. Titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi merupakan kondisi di mana titrasi sudah harus dihentikan. Macam-macam kurva titrasi asam basa. A. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang pertama, zat penitrer adalah basa kuat. 2. Daerah perubahan pH drastis 4-10. 3. pH titik ekuivalen 7. 4. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin lebih tajam. 5. Contoh HCl dengan NaOH. B. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Zat penitrer adalah asam kuat. 2. Daerah perubahan pH drastis 4-7. 3. pH titik ekuivalen 5-6. 4. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Kelima, contohnya Na4OH dengan HCl. C. Titrasi basa kuat dengan asam kuat. Pertama, zat penitrer adalah asam kuat. Kedua, daerah perubahan pH drastis 4-10. Ketiga, pH titik ekuivalen 7. Keempat, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin lebih tajam. Keempat, contohnya adalah NaOH dengan HCl. D. Titrasi asam kuat dengan basa lemah. Pertama,
Zat penetrar adalah basa lemah. Kedua, daerah perubahan pH drastis 4-7. 3. pH titik ekuivalen 5-6. Keempat, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Contohnya adalah HCl dengan Na4OH. Titrasi basa kuat dengan asam lemah. Yang pertama, zat penetrar adalah asam lemah. 2. Daerah perubahan pH drastis 7-10. 3. pH titik ekuivalen 8-9. 4. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolftalin. 5. Contohnya adalah NaOH dengan CH3COOH. F. Titrasi asam lemah dengan basa kuat. Pertama, zat penetrar adalah basa kuat. Kedua, daerah perubahan pH drastis 7-10. 3. pH titik ekuivalen 8-9. 4. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolftalin. Kelima, contohnya adalah CH3COOH dengan NaOH. Titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak dilakukan karena 1. Perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. 2. Tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. 3. Reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. Titrasi asam basa didasarkan pada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi merupakan reaksi yang terjadi antara asam dengan basa yang menghasilkan air dan garam. Dalam titrasi terdapat istilah ekuivalen dan titik akhir. Titik ekuivalen merupakan titik saat jumlah mol titran sama dengan jumlah mol titrat. Sedangkan titik akhir merupakan titik saat titrat tepat bereaksi dengan titran. Pada saat titik akhir, titrasi harus dihentikan karena kedua reaksi, titran dan titrat, sudah tepat bereaksi yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada indikator. Prosedur titrasi asam basa. Pertama, asam yang akan dititrasi dimasukkan dalam Erlenmeyer, kemudian ditetesi indikator asam basa yang sesuai dengan trayek pH. Kedua, masukkan pentiter basa dimasukkan ke dalam buret. Ditambahkan dalam Erlenmeyer setetes demi setetes sambil menghitung berapa volume yang dibutuhkan. Ketiga, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi. Titik akhir titrasi. Terdapat rumus titrasi asam basa, yaitu V asam dikali N asam sama dengan V basa dikali N basa, di mana V asam sama dengan volume asam, N asam sama dengan kenormalan asam, V basa sama dengan volume basa, N basa sama dengan kenormalan basa. V asam dikali M asam dikali N asam sama dengan V basa dikali N basa dikali N basa, di mana V asam sama dengan volume asam, M asam sama dengan kemolaran asam, N asam sama dengan valensi dari asam atau banyaknya H plus H. V basa sama dengan volume basa, N basa sama dengan kemolaran basa, N asam sama dengan valensi dari basa atau banyaknya OH min OH. Contoh soal dan pembahasan titrasi asam basa. Sebanyak 5 ml larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi dengan NaOH 1M. Pada titrasi dibutuhkan 10 ml NaOH sehingga indikator PP berubah warna menjadi merah muda. Tentukan konsentrasi HCl. Pembahasan. Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Ma kali 5 ml sama dengan 1M kali 10 ml. Ma sama dengan 2 ml. Maka diketahui dari perhitungan bahwa konsentrasi HCl adalah 2M. Tentukan jumlah larutan HCl 0,105 m yang digunakan untuk menitrasi 22,5 ml larutan NH3 118 m. Pembahasan. HCl plus NH3 NH4Cl, maka valensi sama dengan 1. Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. 0,105 m kali Va sama dengan 0,118 m kali 22,5 ml. Va sama dengan 25,3 ml. Penerapan titrasi asam basa pada kehidupan sehari-hari. Berbagai bahan sehari-hari yang kita temui melalui tahap penentuan kadar
yang salah satunya menggunakan metode titrasi. Cuka yang sering digunakan untuk pelengkap makan merupakan salah satu contoh larutan asam dengan nama senyawa asam asetat. Penentuan kadar asam asetat yang merupakan asam lemah dilakukan dengan titrasi menggunakan basa kuat seperti natrium hidroksida atau NaOH atau basa lemah seperti natrium tetraborat. Kurung buka Na2, kurung buka B4O5, kurung buka OH, kurung tutup 4, kurung tutup 8H2O, kurung tutup. Dengan indikator titrasi yang sesuai. Titrasi dilakukan pula pada berbagai produk yang sering kita temui, antara lain 1. Penentuan kadar asam fosfat kurung buka H3PO4 kurung tutup dalam pupuk. 2. Penentuan kadar asam hipoklorit kurung buka HClO kurung tutup dalam pemutih pakaian. 3. Penentuan kadar asam benzoat kurung buka C6H5COOH kurung tutup dalam desinfektan. 4. Penentuan kadar asam format kurung buka HCOOH kurung tutup dalam formalin yang digunakan pada industri tekstil. Kesimpulan dari titrasi asam basa. Titrasi merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu analit dalam sampel. Titrasi asam basa digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam dengan menitrasinya dengan basa yang telah diketahui konsentrasinya dan sebaliknya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.